Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis daring. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Selain itu, nanti akan saya sampaikan juga materi tentang struktur surat pribadi dan surat dinas. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran dan semoga kalian sukses semuanya. Ya baik, untuk materi yang pertama yaitu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Ya pastinya ketika kalian ingin mengetahui isi dari surat pribadi maupun surat dinas, maka kalian harus membaca secara utuh surat tersebut, mau surat pribadi maupun surat dinas. Ya, artinya secara keseluruhan harus dibaca mulai dari atas, mulai dari awal ya, sampai dengan akhir. Dengan demikian, ketika kalian sudah membaca secara utuh, kalian akan bisa memahami isi yang terdapat dalam surat tersebut. Contohnya ada di sini, surat pertama ya. Ini ada surat dari Viola. Untuk siapa? Untuk si Ozi. Silakan dibaca. Nah, nanti tugas kalian adalah menentukan isinya nih. Ya, silakan nanti tuliskan melalui Google Form yang sudah Bapak siapkan di bahan ajar. Ya, nanti ada soalnya, tinggal diisi. Ya, jadi harus dibaca dari awal sampai akhir. Begitu juga surat yang kedua ini. Ini suratnya agak panjang ya. Ini dari dia. Nah, silakan dibaca untuk Ibu Ratna. Ya, si dia nulis apa ini? Maka kalian harus membaca secara utuh dari awal sampai akhir. Oke, ini surat pribadi. Kemudian yang kedua adalah surat dinas. Tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Ketika kalian ingin mengetahui isi surat dinas, maka kalian juga harus membaca surat dinas ini secara utuh, secara menyeluruh. Jangan sepotong-potong, ya, jangan dipotong, jangan setengah, harus semuanya, ya. Silakan ini nanti dibaca juga. Ada surat dari siapa ini? Kepala sekolah nih. Ya, namanya Andi Laki Mapang. Berarti laki-laki nih. Ya, namanya Andi ya kan. Andi Laki Mapang. SPD itu sarjana pendidikan, kepala sekolah ya. Nah, ini menulis surat untuk siapa? Di sini ada nih tujuan suratnya. Pimpinan Museum Hasanuddin dengan hormat. Ya, kan susunannya berbeda dengan surat pribadi ya. Nanti setelah ini kita akan pelajari strukturnya nih. Jadi kalian bisa melihat dari tampilannya saja ini sudah berbeda antara surat pribadi dengan surat dinas. Oke, silakan nanti dibaca. Kemudian ini ada surat yang kedua juga. Ini dari Lede Kete. Namanya lucu ini. Ya, orang tua Elvira Kete. Jadi ini orang tuanya Elvira Kete. Siapa namanya? Lede Kete. Ya. Menulis surat untuk siapa? Ini tujuan suratnya ada di sini. Untuk guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang. Sepertinya ini permohonan izin. Ya. Nah, ini surat dinas. Kenapa? Karena ditujukannya ke dinas, ke sekolah. Walaupun yang nulis pribadi seseorang. Ya. Tapi di sini dia susunannya berbeda. Ya. Dan menggunakan kalimat atau kata-kata yang sedikit baku. Tidak seperti surat pribadi yang bebas, ya kan? Namun tetap memerhatikan etika atau sopan santun. Ya, ini surat dinas. Jadi silakan nanti dibaca, ya. Kemudian soalnya dilihat, ya kan, dijawab sesuai dengan apa yang tertera dalam soal. Ya, nanti di bahan ajar silakan kalian cek nanti. Yaitu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Oke, selanjutnya materi tentang menelaah struktur. Ya, menelaah struktur. Ini bahasanya nanti dulu ya. Sekarang kita menelaah struktur dulu. Struktur dari surat pribadi dan surat dinas. Baik, di sini ada contoh surat pribadi yang sudah dilengkapi dengan keterangan strukturnya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, seperti kalian ketahui, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Kalau tadi permohonan izin kan antara satu orang dengan institusi itu kepada sekolah ya, pada guru-guru.
Jadi tidak bisa disebut surat pribadi. Kalau ini surat pribadi nih, ya. Kita lihat strukturnya dari awal ya. Malang 29 November 2015 ini adalah alamat dan tanggal surat. Kemudian salam kangen, salam pembuka. Apa kabar? Apa kabar Aim? Ini kalimat pembuka paragraf ya. Kemudian ini dari sini dari Aim sampai sini ya. Ini adalah isi surat. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional dan seterusnya. Itu adalah isi. Ya. Ini adalah isinya. Kemudian selanjutnya ada penutup. Sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Ya. Oke. Burung Indrian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Itu penutup surat. Ya, boleh juga seperti itu. Kemudian salam akhir, sahabatmu. Ya. Kemudian nama dan tanda tangan, Giati. Nah, ini struktur surat pribadi. Oke. Nah, sekarang struktur surat dinas. Nah, kita lihat di sini ada contohnya juga. Sudah dilengkapi dengan keterangan strukturnya ya. Ini panitia persami, ini adalah kepala surat. Diisi dengan nama lembaga. Jadi kalau kalian ingin menulis ingin melihat, ingin mengetahui surat itu dari siapa, ya surat dinas ya, lihat saja kepala suratnya. Karena itu sudah ada identitas lembaga yang mengirim. Kalau di sini berarti identitasnya adalah dari OSIS SMP Budi Luhur. Nah, ini ada kepala suratnya ya. Kemudian sama di sini yang kedua ada nomor, ini beda ya, ini membedakan nih. Kalau surat dinas itu ada nomor. Ini nomor 05 ini nomor urut surat. Biasanya K ini adalah kode-kode ya, kode-kode perusahaannya atau lembaganya. Ini biasanya singkatan dari perusahaannya. PKSB. Berarti ini kan PKSB nih, Persami Klub ya, Sains Biologi. Ini kan PKSB singkatannya ini berarti. Nah, biasanya di nomor itu ada singkatan dari lembaga itu. Ya. Nah, 05 ini pastinya nomor urut surat. Dikeluarkan surat ini berarti urutan kelima. Ya. Biasanya juga ada nomor yang di situ ada bulan. Kalau Mei berarti di situ Romawi, biasanya pakai Romawi V dia, 5. Ada juga seperti itu. Ya, jadi beda-beda. Tapi yang pasti ada nomor, itu aja. Ya, mengenai dia menggunakan format apa di nomornya itu tergantung perusahaannya atau tergantung lembaganya. Ya. Jadi di sini ada nomor dan tanggal, kemudian jumlah lampiran, berisi inti atau tujuan surat. Ya ini ya. Ada lampirannya satu berkas, perihalnya apa? Permohonan izin. Izin, salah. Yang benar adalah izin. Jangan pakai J ya, tapi pakai Z. Kemudian di sini alamat tujuan. Kepada siapa ini? Kepada Kepala Marcap. Alamat ya, alamat surat. Kemudian dengan hormat berbeda dengan tadi ya. Kalau surat pribadi tadi kan beda tuh apa tadi? Salam kangen. Kan? Kalau di sini harus dengan hormat. Tulisannya lihat ya, hanya kecil. Terus diakhiri koma. Salam membuka. Kemudian di sini ada paragraf pembuka ya, dalam upaya untuk lebih mengenal atau sehubungan dengan, kan biasa gitu ya. Itu namanya paragraf pembuka. Jadi langsung tidak langsung ke inti, harus ada paragraf pembuka dulu. Ya. Kemudian selanjutnya ini ada inti suratnya nih. Ya. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Nah, ini isi suratnya, inti suratnya ya. Kemudian ada paragraf penutup, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih. Ya, ini paragraf penutup. Kemudian di sini ada tanda tangan nih, ada salam penutupnya, hormat kami. Ya, di sini ada pembuatnya yaitu ketua panitianya Sofia Najila dan dikuatkan oleh kepala sekolah. Ya, supaya lebih resmi, supaya lebih kuat gitu surat ini. Maka kepala sekolah hanya mengetahui dan diakhiri koma. Ya, ini juga hormat kami koma. Oke. Nah, itu struktur dari surat pribadi dan surat dinas. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Materi yang pertama tadi menyimpulkan isi, dan materi yang kedua adalah struktur surat pribadi dan surat dinas. Kita akan lanjutkan nanti materi-materi berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Ya, sampai sini dulu pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.